Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan uji coba dengan transistor 9013. Perlu diingat, di sini kaki-kakinya sebelah sana adalah E, tengah adalah B, yang paling dekat dengan kita adalah C. Dan bentuk ini yang lurus, ini yang depan. Jadi angkanya nanti akan tertulis di sini. Oke, kita lihat di sini kakinya. Nah, ini adalah emitter, basis, dan kolektor. Yang perlu diingat di sini, selain letak kaki-kakinya, kita lihat diode di sini arahnya ke arah emitter. Jadi ini adalah transistor NPN, maka kita ingat emitternya adalah negatif, kolektornya adalah positif. Oke. Yang perlu kita siapkan di sini adalah project board. Project board yang mana di sini kita hubungkan di sini ke positif, sini ke negatif. Seperti ini, jalur di atas ini adalah positif, ini adalah jalur negatif. Kemudian kita ambil transistor. Ini transistor 9013. Kita ingat kaki emitter adalah di sini. Di sini adalah kaki emitter karena ini yang lurus. Di sini adalah yang lurus. Sini yang lengkung baliknya. Nah, maka di sini adalah kaki emitter. Emitter ke arah negatif. Maka kita tancapkan di sini. Terserah. Yang penting jangan konslet. Ini. Jadi emitter di sini kita arahkan ke negatif. Kita tancapkan di sebelahnya sini ke arah negatif. Ke arah negatif. Seperti ini. Kemudian kita pasang di sini. Saya ambil LED, lampu LED. Positifnya tentu ke arah kolektor. Maaf, ini negatifnya ke arah kolektor, positifnya ke arah listrik positif. Jadi saya tancapkan di sini. Langsung seperti ini. Kemudian kaki positif dari LED kita hubungkan ke listrik positif di sini. Dan kemudian basisnya kita ambil. Basis adalah di tengah, kaki di tengah. Kita ambangkan dulu, ambang gini. Coba kita hidupkan catur cahayanya. Di sini kita lihat lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala. Tapi kalau basisnya kita sentuh saja, maka lampu akan menyala. Karena ada arus kecil saja lewat basis, maka dia akan mengalirkan dari emitter, dari kolektor ke emitter, sehingga mensaklar lampu ini sehingga bisa hidup. Bisa juga kita pasang ke arah positif. Positifnya di sini pakai resistor 1K, resistor 2K ini kita hubungkan ke basis. Kita hubungkan ke basisnya sini, maka nyala. Seperti itu. Jadi begitulah cara kerjanya transistor. Semakin besar arus yang mengalir melalui basis, maka yang mengalir melalui kolektor ke emitter akan semakin besar.
Rangkaian yang kita uji coba tadi mirip seperti ini. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan positif, dengan arus yang kecil saja, maka LED akan menyala. Sedangkan kalau dilepas, LED akan mati. Oke, sekarang kita balik. Gimana resistor ini langsung menuju ke kolektor, LED-nya kita taruh ke arah min. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau ini transistor ini off, menyumbat, ketika tidak ada arus dari sini, berarti transistor off, maka arus tidak bisa lewat sini, berarti lewat sini. Maka LED akan menyala. Tapi ketika ini kita hubungkan, maka ada arus ke sini, transistor on, maka tidak perlu lewat sana. Dia lewat sini saja, maka lampu ini akan mati. Jadi ketika ini kita on kan, justru lampu mati. Ketika kita off kan, lampu akan hidup. Nah, ini membalik, ini dibalik dengan yang tadi. Jadi ini apabila di on kan malah mati, kalau di off kan malah hidup. Coba kita praktekkan di rangkaian. Baiklah, kita praktekkan percobaan kita tadi. Dari rangkaian ini kita rubah plusnya ke arah kolektor, terus minnya kita sambungkan ke arah negatif di sini. Pasang kabel ke arah negatif seperti ini. Kemudian ininya dari positif kita hubungkan dengan resistor 1K. Bisa kita hubungkan dengan resistor 2K ke arah kolektor. Ke arah kolektor, ya betul, kolektor. Seperti ini. Kita coba, kita nyalakan. Kita nyalakan. Ternyata sudah menyala. Kalau ini kita pegang basisnya, ternyata redup, ya, berkurang nyalanya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan positif melalui resistor, misalkan saya ambil di sini 3K, 3K saya hubungkan ke arah positif, kemudian saya hubungkan ke basisnya, maka mati. Jadi arusnya kalau besar, sehingga transistor tadi betul-betul on, sehingga lampunya mati. Jadi transistor on malah mati, transistor off malah hidup. On mati, off hidup. Seperti yang dalam rangkaian kita. Oke. Jadi sama dengan rangkaian kita, dengan teori kita, kalau transistor on mati, transistor off hidup. Oke. Kita lanjutkan lagi. Transistor memang bisa untuk memperkuat sinyal dari sini. Tapi dia harus mempunyai voltase lebih dari voltase yang digunakan untuk bias maju dari diode di sini. Kalau silikon berarti harus lebih dari 0,71 volt. Nah, gimana kalau kita mau menguatkan misalkan sinyal dari mikrofon, padahal ukurannya cuma milivolt, tentu tidak bisa nembus ke sini, tidak bisa nembus diode di sini. Maka untuk menguatkan mikrofon atau untuk menguatkan sinyal-sinyal suara misalkan, maka orang membuat rangkaian dikasih bias di sini supaya di sini bisa tembus dulu diodenya. Rangkaiannya seperti ini. Nah, kelihatannya rumit, tapi jangan nyerah dulu ya. Ini sebenarnya adalah rangkaian Thevenin yang membagi tegangan di sini. Supaya apa? Supaya di sini jarak antara B dengan E
ini lebih dari 0,71 volt, sehingga transistor ini on. Lah, kalau di sini masukannya adalah gelombang yang kecil dalam ukuran milivolt, apa tidak ditindas sama yang di sini? Nah, tentu kalah. Maka dipasang kapasitor di sini. Ini namanya kopling. Kapasitor sebagai kopel atau kopling. Untuk apa? Kita ingat sifat kapasitor, arus DC tidak bisa lewat, arus AC bisa lewat. Sedangkan suara itu adalah arus AC bisa lewat di sini. Suaranya bisa lewat, arus DC-nya tidak bisa masuk ke sana. Sehingga ini terisolir di sini saja. Demikian juga keluarannya, di sini dikasih transistor kopling, kapasitor kopling, sehingga tidak bisa keluar ke sana. Jadi DC-nya cuma di sini saja. Nah, kemudian di sini ditambah lagi, untuk apa C di sini? Supaya suaranya bisa lewat sini, nggak lewat resistor di sini. Nah, resistor di sini untuk apa? Untuk menaikkan. Kalau tadinya itu ayunannya mulai positif sampai 0, ini bagaimana kalau diukur ke sini bisa sampai negatif. Nah, ini groundnya di sini. Kalau groundnya diambil di sini, berarti kalau di bawah, kalau ininya betul-betul apa itu on, betul-betul on, maka dia bisa melewati lebih rendah lagi voltasenya. Jadi bisa gelombang sinus penuh. Nah, seperti itu. Masukannya gelombang sinus, keluarannya gelombang sinus. Inilah gunanya. Ini adalah resistor bias untuk mengisi di sini supaya lebih dari 0,7 volt. Sehingga suara yang kecil di sini diperkuat, dikalikan dengan HFE dari transistor ini. Kemudian keluarannya dikeluarkan di sini. Ya tentu keluarannya terbalik dari yang sini. Supaya tidak terbalik, dibikin rangkaian seperti ini lagi, ditaruh di belakangnya. Ini namanya sini ini 1 tingkat. Kalau ditaruh lagi disebut 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, dan seterusnya terserah kita. Asalkan kita ingat berapa voltase maksimum yang boleh lewat sini, arus maksimum, dan voltase maksimum yang boleh lewat di sini. Itulah penguatan suara di amplifier-amplifier yang menggunakan transistor. Prinsipnya seperti itu. Gampang bukan? Nah, oke. Mungkin transistor kita cobain sini. Kita akan membahas lagi transistor jenis lain. Sebagai saklar, kita akan bahas FET, bahas MOSFET, JFET, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.